Puji nama Tuhan, saudaraku kasih dan Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Kita memuji nama Tuhan, kita sembah Dia karena Dia telah mati untuk kita semua dan bahkan Dia bangkit untuk kita semua. Di masa raya Paskah ini kita akan naik kepujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Kita naikkan syukur kita padanya. Amin. Haleluya. Kami percaya itu Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Engkau selamatkan jiwa kami Tuhan. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Mari kita katakan bagi Dia. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur, Kekal Bagi Dia. Haleluya. segala pujian, hormat serta syukur, kekal Bagi Dia. segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur. Kita katakan sekali lagi. Bagi Dia segala pujian. Segala pujian,
bahwa dia mati untuk kita semua. Haleluya Yesus, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, kesembah dia di antara kita. Glory, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Puji syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami naik kepadamu hari-hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Segala pujian, Haleluya Yesus. hormat serta Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekal Haleluya. segala pujian, Tuhan, terima kasih. hormat serta syukur selama-lamanya. Doa pembukaan Bapak Perdana Dr. Marsi Stefanus MTH, kami silakan. Haleluya. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat yang hadir dalam ruangan ibadah ini maupun mereka yang mengikuti secara online. Berkat Tuhan melimpah, sukacita dan damai memenuhi kami semua, sekarang dan selamanya. Kami berdoa, mohon berkat untuk ibadah ini, di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Pujilah Tuhan, saudara kasih Tuhan Yesus, kita bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan dan mau bersorak-sorak bagi Tuhan, karena sekarang telah tiba saatnya Tuhan ada di sini dan tiba saatnya bahwa kita akan kalahkan semua musuh-musuh kita. Sekarang telah tiba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya Kita bangkit bersama-sama. Haleluya. darah anak domba. Kita katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa Dan pemerintahan Allah, kuasanya yang diluarinya, karena dari levelnya, para terdakwa di sana. Darah anak domba.
silakan duduk dalam nama Yesus. Yes. Di nama Tuhan kita percaya kuasa yang bukan dari Tuhan dihancurkan. Amin. Kita Haleluya. percayakan itu. Dan sebentar kita akan menjalankan persembahan. Terlebih dahulu kita akan doa, nanti Saudari Murni berdoa untuk persembahan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan di tempat ini. Kiranya persembahan kami Amin. dapat membantu untuk pertumbuhan di gereja ini. Benar, Bapak, Tuhan. Engkau berkati kami, baik yang sudah maupun yang belum memberikan Haleluya, persembahan. Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. 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 Apa yang Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sadar dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sadar dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah lihat mata, pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah penuh di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sadar dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, tulus sadar dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tulus sadar dan selamanya, kuasa sekarang dan selamanya, tulus sadar dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita akan firman Tuhan. Kita akan naik ke pujian seperti wanita mengurapimu. Dan sampai akhir kita menutup mata, kita tetap setia seperti janji-janji Tuhan kepada kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihi
Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Mari kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Kita katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapi, Haleluya. menangis di bawah kaki. Haleluya. Benar Tuhan, demikian kami Tuhan. Demikian Haleluya. hidupku Nah, kasih. haleluya. Yesus Engkau baik Sampai akhir menutup mata. sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sembah Dia. Katakan, Tuhan, kami tetap setia. Kami tetap setia sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku Tuhan. Sampai kami Tuhan, sampai kami mendapat mahkota kehidupanku. Kami tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. 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 Glory. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan kami Tuhan. Kami tetap setia melayani-Mu Tuhan. Sampai akhir kami tetap setia untuk melayani-Mu Tuhan. Karena Engkau lebih dulu Tuhan mengasihi kami Tuhan. Karena Engkau lebih dahulu melayani kami Tuhan. Dan kami pun setia sampai akhir kami Tuhan. Saya mata menurut kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita akan pujian ini rapi saja. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Ku menutup Haleluya Yesus. ku tetap setia Amin. Haleluya. menanti janjimu. Amin. Haleluya Yesus. Saya percaya Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani Sampai akhir. sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
setia melayanimu. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan pujian kami Tuhan. Haleluya. Inilah Tuhan persembahan kami Tuhan. Bila berkenan di hadapan-Mu Yes, Tuhan. yes. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan inilah janji kami Tuhan. Kami tetap setia untuk melayani Tuhan. Sampai akhir dan sampai kami mendapat mahkota kehidupan kami Tuhan. Kami percaya akan semua itu Tuhan. Dan sebentar firman-Mu akan ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pagi hari ini Tuhan. Biar urupa nyata bagi kami semua Tuhan. Dan kami sebagai jemaat Tuhan mendengar firman itu Tuhan untuk kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar berkembang di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan mengingat kami Tuhan akan kematian-Mu dan sayu salib Tuhan. Terima kasih selalu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bila Tuhan kami siap untuk mendengar firman pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pentara Dr. Martin Stefanus MTH. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat berbakti dan mari kita siapkan diri, buka hati untuk dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, minggu-minggu ini adalah minggu Prapaskah. Kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, minggu ini sampai pada ucapan yang kelima, yaitu ucapan Yesus di atas salib yang kelima, yaitu aku haus. Ya, aku haus. Ucapan Yesus di atas salib, aku haus, memberitahu kita semua bahwa keadaan Yesus sebenarnya, kondisi sebenarnya saat itu. Ya, dia menderita, dia sengsara, dan saat itu saudaraku, dia benar-benar telah melepaskan semua atribut kealahannya. Ya. Dia benar-benar telah melepaskan atribut kealahannya. Dia telah menghampakan diri, mengosongkan diri. Yesus saat itu benar-benar adalah manusia, 100% manusia. Sama seperti saya, sama seperti saudara. Yang kalau dicubit sakit, kalau nggak makan lapar, kalau meneteskan darah itu sakit. Itu yang terjadi di atas salib di jam-jam itu, saudaraku. Di atas salib itu, ketika dia mengatakan aku haus, Yesus benar-benar merasakan penderitaan yang tak tertahankan, yang amat sangat, sehingga ia berteriak, aku haus. Kita baca saudaraku, ayat ini di dalam Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28. Kita sama-sama berdiri. Kita membaca ayat ini bersama-sama, kita sebut dari alamatnya. Baik, yang membawa Alkitab, dipersilahkan membuka Alkitab. Yang membaca dari layar, kita akan baca semua sama-sama. Baik, kita mulai. 2, 3. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam Alkitab suci. Aku haus. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudaraku, tadi sudah diuraikan bahwa kata-kata aku haus ini menunjukkan penderitaan yang luar biasa dari Yesus Tuhan kita. Penderitaan yang amat sangat karena dia telah melepaskan semua atribut kealahannya. Dia manusia 100% sama seperti saudara dan saya.
Aku haus diucapkan dalam kondisi seperti itu, saudaraku. Kondisi seorang manusia yang menderita. Saudara-saudara, manusia membutuhkan air untuk bertahan hidup. Saya melihat tulisan rekan di sosmed, saudaraku. Rupanya di daerahnya 3 hari nggak ada air, saudaraku. 3 hari nggak ada air. Dia tulis begini, saudaraku. Lebih baik nggak punya air, lebih baik nggak punya duit daripada nggak punya air. Saudara setuju nggak? Enggak lah. Iya kan? Setuju apa enggak? Ya, saudara pasti berpikir yang penting punya duit, karena kalau ada duit bisa beli air. Masalahnya airnya nggak ada, saudara, yang mau dibeli. Bagaimana? Masih mau bilang lebih baik punya duit daripada lebih baik nggak punya duit daripada nggak punya air? Masih bisa? Punya duit nggak bisa beli air, nggak ada air, saudaraku. Itu yang terjadi di daerah itu, saudaraku. Dia bilang lebih baik nggak punya duit daripada nggak punya air. Kenapa, saudaraku? Air dibutuhkan untuk bertahan hidup. Tubuh manusia dewasa terdiri dari 70% air, 70% cairan. Jadi sangat dibutuhkan air itu untuk minum supaya seorang bisa bertahan hidup. Nah, terlebih kalau kita melihat Yesus, saudaraku, di tengah perjalanan menuju Golgota, dia sudah mengalami siksaan. Sepanjang perjalanan dia mengalami aniaya. Sehingga, saudaraku, kita bisa memahami bahwa ucapan penderitaan secara jasmani ini diucapkan. Dan ini adalah satu-satunya ucapan dari Tuhan Yesus tentang penderitaan jasmaninya. Ungkapan penderitaan jasmani itu satu-satunya ini yang diucapkan Yesus. Baik di atas salib ataupun sepanjang hidupnya. Dia nggak pernah ngeluh, dia nggak pernah berteriak sesuatu yang jadi kebutuhan dirinya sendiri. Tapi kali ini, saudaraku, dia mengungkapkan, aku haus. Karena Yesus telah mengalami penderitaan sejak dia ditangkap di Taman Getsemani, digiring sampai ke rumah Kayafas, lalu Pilatus, lalu perjalanan ke Golgota, dan di atas salib itu dia berseru, aku haus. Nah, saudaraku, untuk memahami perkataan ini, kita melihat beberapa hal. Yang pertama, kita melihat kronologinya, ya, kronologi sampai Yesus mengucapkan kata-kata ini. Ini untuk memahami kalimat itu diucapkan oleh seorang yang dalam kondisi seperti apa. Saudaraku, disampaikan tadi bahwa dari malam setelah Yesus ditangkap di Getsemani, lalu dini hari dia mulai mengalami siksaan. Ini menurut orang di sana gitu ya. Jadi waktu Yesus ditangkap di rumah Kayafas, ya di rumah Kayafas, untuk menunggu pagi, karena ditangkapnya malam ya. Tangkapnya malam. Nah, untuk menunggu pagi, Yesus ditaruh dalam satu lubang, kayak sumur gitu ya, kayak sumur, tapi agak besar. Di situ tempat penjahat-penjahat dipenjarakan, dan waktu itu kosong dan Yesus ditaruh di sana, menunggu pagi. Tempat itu dalam, saudaraku, kira-kira ada 7-8 meter, gelap, jadi nggak ada cahaya, hanya adalah satu lubang kecil. Nah, Yesus di sana sampai pagi, dan tempat itu sangat dingin, saudaraku, kalau musim dingin. Karena kira-kira Yesus ditangkap juga di musim-musim yang nggak terlalu panas ya, dingin. Jadi Yesus ditaruh di satu lubang yang dalam, luasnya kira-kira mungkin ada 2 meter gitu lingkarannya. Dan sekarang di tempat itu ditaruh semacam mimbar gini, karena kalau ada kelompok kecil
Di sana pendetanya kasih renungan tentang kira-kira Yesus di sana menderitanya seperti apa, begitu ya. Lalu di lobang itu juga pemandu menceritakan tentang kira-kira Yesus di sana berapa lama sampai menunggu pagi. Nah, ketika pagi, saudaraku, Yesus diadili mulai dari tempat Kayafas, rumah Kayafas itu sampai ke tempat Pilatus. Perkataan ini diucapkan, saudaraku, ketika Yesus sudah di atas salib hampir 6 jam. Jadi belum 6 jam. Kalau waktunya jam 9 sampai jam 3, itu Yesus disalib. Nah, perkataan ini kira-kira, saudaraku, beberapa menit sebelum jam 3. Ya, beberapa saat lah sebelum jam 3. Perkataan aku haus ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum Yesus mengucapkan 2 kalimat terakhir. Ya, 2 kalimat terakhir yang akan kita dengar pada minggu depan dan Jumat Agung. Saudaraku, artinya pada saat itu Yesus sudah benar-benar merasakan haus, penderitaan yang luar biasa. Yesus sudah merasakan berbagai siksaan dan inilah puncak dari penderitaan Yesus itu. Sepertinya enggak tahan lagi. Sepertinya enggak kuat lagi. Dia teriak, aku haus. Aku haus. Puji Tuhan, saudaraku. Mazmur 69. Mazmur 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Nubuat ini digenapkan. Nubuat ini digenapkan ketika Yesus mengucapkan, aku haus. Nah, seperti itu kronologinya. Dan yang kedua, saudaraku, kita akan melihat Yesus mengalami penderitaan fisik. Ya, penderitaan fisik. Yesus telah meninggalkan dan menanggalkan semua atribut kealahannya. Dan hidup sebagai manusia, benar-benar manusia 100%. Sehingga pada saat seperti itulah Yesus benar-benar merasakan penderitaan. Saya mengulang kata-kata benar-benar. Artinya memang Yesus benar seperti itu, enggak bohong-bohongan. Karena saudaraku ada beberapa penentang. Bahkan orang Kristen juga kalau lagi menderita, dia seolah-olah mengatakan Yesus enak, dia kan Tuhan. Menderita bagaimana juga dia kan Tuhan. Keliru, saudaraku. Waktu di atas salib dia benar-benar menderita. Dia sakit, merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dia merasakan haus sampai dia berteriak minta minum. Jadi saudaraku, Yesus benar-benar menderita. Bukan bohong-bohongan karena dia Allah, dia Tuhan, makanya dia bisa. Lah saya kan manusia biasa, saya nggak kuat menderita. Saudaraku, di akhir khotbah ini kita nanti akan menyanyikan lagu pujian Kalvari, pimpin ke Kalvari, lead me to Kalvari. Saudaraku, coba ingat perjalanan Yesus di Kalvari sampai dia mati di atasnya. Jika kita menderita, jika kita merasakan kesulitan yang luar biasa, Yesus telah mengalami itu semua lebih dulu. Dan ini membuat kita kuat, membuat kita bisa ikut di jalan ke Kalvari itu. Salib yang kita hadapi tidak seberat salib yang Yesus pikul. Iya. Salib yang kita pikul, seringkali kita berusaha memotongnya. Ya. Karena kita merasa nggak ada gunanya. Saudariku, salib itu pasti ada gunanya buat saya dan saudara. Pikullah dan Tuhan beri kekuatan. Saudariku, yang Yesus rasakan adalah tenggorokannya kering. Sama seperti kalau kita haus. Ya, tenggorokannya kering. Lalu terjadi rasa haus yang luar biasa. Karena itu ada beberapa gereja, saudaraku, dia mengadakan ibadahnya di jam 3 sore untuk mendapat suasana itu.
Lalu kemarin ngobrol di keluarga, coba kita bikin sekali-sekali jam 3 sore. Yang lain bilang, jam 3 sore anak-anak ngantuk tidur. Ya kan? Baru ibadah aja kita memilih tidur kan gitu. Apalagi disalib saudaraku. Terus kita bilang apa? Yang disalib cukup Yesus, kita sekarang penikmat saja. Betul? Banyak orang Kristen seperti itu. Yesus memerlukan air untuk membasahi tenggorokannya. Ia sedang membutuhkan sedikit saja kekuatan. Dia sedang membutuhkan sedikit aja kekuatan. Agar ia bisa bicara, agar ia bisa berteriak, dan suaranya didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Itu yang dia butuhkan. Yesus ingin mengatakan sesuatu, karena dia tahu tugasnya hampir selesai. Pembacaan kita tadi kan begitu ya, bahwa hampir selesai, itu sebabnya dia ingin dapat kekuatan untuk menuntaskan pekerjaannya. Saudaraku, waktu Yesus berkata aku haus, maka Yesus diberi minuman 2 kali. Yang pertama ditolak dan yang kedua diterima. Kenapa saudaraku? Kita lihat. Yang pertama anggur dicampur empedu yang dikatakan oleh Markus, dan kemudian anggur yang dicampur oleh mur yang dikatakan oleh Matius. Markus mengatakan bercampur mur dan Matius mengatakan dicampur empedu. Kita baca ayat ini coba untuk memperjelas mana yang ditolak dan yang diminum oleh Yesus. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Baik, Matius 27 ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Jadi dicoba, gitu ya, ditolak. 2 catatan penulis Injil ini sama yang dimaksud. Sama. Matius dan Markus menulis anggur yang diberikan dengan kalimat yang berbeda, tapi anggur itu sebenarnya jenisnya sama. Ya, jenisnya sama. Yang dimaksud yaitu anggur dengan rasa pahit. Dan anggur ini ditolak saudaraku. Kenapa ditolak? Anggur yang bercampur empedu atau mur mengandung penahan rasa sakit atau penghilang rasa sakit. Ya, jadi ada tumbuhan alami atau hal-hal yang dicampur pada masa-masa lalu itu bisa membuat rasa sakit itu hilang, gitu ya, rasa sakit hilang atau tahan. Seperti katakanlah Coca-Cola, ya daun coca itu dipakai untuk orang-orang Amerika Latin untuk menyampaikan pesan dengan berlari sampai puluhan kilometer dia kuat karena mengunyah daun coca. Itu kemudian Coca-Cola yang kita minum dari daun itu, saudaraku. Jadi kuat, tahan gitu ya. Itu sudah dari zaman dulu ada. Nah, anggur yang biasa dari buah itu difermentasi, dicampur empedu, yang dikatakan juga dicampur mur, itu membuat rasa sakit hilang, dia berfungsi sebagai bius atau painkiller. Kalau saudara mau dioperasi, nah minggu ini ada 2 yang dioperasi, Ibu Doroti dan ya. Oh ya minggu lalu ada 2 yang dioperasi, itu pakai penahan rasa sakit di bius gitu ya. Tapi kalau rasa bius itu hilang, sakit lagi, saudaraku. Saya pernah operasi jam 8 sore, malam ya, jam 8 malam. Sampai jam 10 begitu, dan pagi jam 4 saya bangun, badan enak banget saudaraku. Seger banget, saya ke kamar mandi, saya lap-lap, ganti baju, pokoknya dokter datang saya minta pulang. Waktu dokter datang, saya bilang, "Dok, ini enak banget badan, saya pulang ya." Dokternya cengar-cengir gitu, kayak ngeledek saya. Istirahat dulu Pak, istirahat. Ini
saya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, ini enak banget, padahal habis operasi saudaraku. Operasi waktu itu angkat empedu. Dokternya bujuk-bujuk saya untuk tetap tinggal. Terus sorenya kok rasa sakit saudaraku. Rupanya dari operasi sampai itu jam-jam 4-5 sore itu fungsi painkillernya masih sangat bagus. Anggur yang dicampur empedu seperti itu saudaraku, menghilangkan rasa sakit. Ini ditolak. Yesus mau menanggung semua beban dengan merasakan rasa sakit. Dia tanggung semua dosa umat manusia dengan sadar. Dengan sadar bahwa dia sedang memikul beban dosa. Rasa sakit bagi Yesus bukan hambatan. Bukan. Dia sudah terima rasa sakit itu, penderitaan itu. Mulai dia lahir. Dan puncaknya sampai dia disiksa, sampai dia di atas salib hampir 6 jam. Dia sudah rasakan dan dia rela saudaraku. Rasa sakit bukan hambatan. Bukan halangan. Dia tahu beberapa menit lagi dia akan tuntaskan pekerjaan itu. Beberapa saat lagi dia akan selesaikan tugas mulia menanggung dosa umat manusia. Dia nggak mau gagal hanya karena asupan painkiller. Asupan bius. Itu sebabnya ditolak. Setelah dicoba dia tahu rasanya. Ini bius. Kenapa diberi? Saya yakin tentara Romawi juga kasihan lihat Yesus menderita ya. Jadi mau dikasih penahan rasa sakit. Tapi Yesus menolak. Yesus mau dan rela merasakan rasa sakit karena dosa saya dan saudara. Saya ulangi. Yesus mau. Yesus rela merasakan rasa sakit dan penderitaan karena dosa saudara dan saya. Amin. Dia mau. Dia rela. Dia nggak mau bohong-bohongan. Dengan menerima asupan anggur bercampur mur. Itu semua karena Tuhan Yesus mengasihi saya dan mengasihi saudara. Lalu kita baca dalam Matius 27 ayat 48 saudaraku. Matius 27 ayat 48, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Jadi setelah pemberian yang pertama ditolak, lalu ada pemberian lagi. Dan ini diterima, disebutnya sebagai anggur asam. Ya. Anggur asam adalah minuman biasa, bukan fermentasi, dan minuman ini biasa diminum oleh tentara Romawi atau orang-orang sebagai penghilang rasa haus. Kira-kira ini semacam jus gitu ya, jus anggur kan ada asam-asamnya gitu ya. Tapi kan beda sama yang sudah difermentasi, ada rasa pahit ya. Rasanya kalau saudara yang pernah minum wine atau minuman beralkohol kurang lebih kan seperti itu rasanya, dan sangat berbeda dengan anggur jus, ya jus anggur maksudnya. Nah Yesus terima ini saudaraku, Yesus terima, dan dengan cara demikian inilah saudaraku, kemudian Yesus bisa merasakan dan paham penderitaan saudara dan saya. Karena dia benar-benar merasakan rasa sakit. Enggak pakai bius, enggak pakai painkiller. Dengan sadar Yesus menanggung sakit dan penderitaan saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya Yesus bisa peduli. Yesus bisa mengerti. Kalau satu hari, satu saat air mata kita mengalir tiada henti. Dia paham. Karena dia telah lebih dulu mengalami itu semua. Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2
ayat 18 ini udah bagian ketiga, saya langsung lompat. Ya. Bagian ketiga, Yesus menolak anggur yang menanggung painkiller supaya bisa merasakan penderitaan saya dan saudara. Ibrani 2 ayat 18 kita baca. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karena ia sendiri sudah menanggung pencobaan, penderitaan. Itu sebabnya ia bisa menolong saya. Ia bisa menolong saudara yang mengalami pencobaan. Yesus telah mengalami lebih dulu. Yesus telah sakit lebih dulu. Yesus telah menderita lebih dulu. Itu sebabnya ia tahu betapa sakitnya kalau saya dan saudara menderita. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Amin. Saudaraku, saat ini Yesus berada di sorga, bukan di Golgota. Amin. Dia berada di sorga, dikatakan di tempat tinggi. Dia ada di sorga, bukan di Golgota. Tetapi Yesus mau bersama-sama dengan kita semua yang hatinya hancur, hatinya remuk. Dia mau bersama dengan orang-orang yang patah hati, orang-orang yang hancur hati. Dia mau bersama-sama untuk menghidupkan, untuk memberikan semangat, untuk membuat kita bangkit lagi. Saudaraku, dia mau dan sanggup menyembuhkan kita. Dia mau dan sanggup memulihkan kita semua. Dia mau dan sanggup membawa kita bangkit kembali. Itu sebabnya saudaraku, mengenang penderitaan Kristus di salib adalah sesuatu yang indah. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Untuk apa saudara? Alkitab mengatakan tentang perjamuan suci ini. Yesus berkata apa? Remember me. Ingat saya. Alkitab mengatakan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita harus selalu diingatkan akan korban Kristus. Dan pada minggu-minggu ini saudaraku, kita diingatkan supaya kita jangan lupa. Jangan lupa sengsara Tuhan, jangan lupa Getsemani, sehingga kita kuat dan tabah menanggung semua yang menjadi beban dan kesulitan hidup kita. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota urimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mohon untuk mengerti, kau mati bagiku. Ku
menjaga kubur. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap hati memikul salibmu. Terima cawan baik sertanya. Pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Kita sama-sama berdiri. Yes. Kita nyanyikan pujian ini lagi. Nyanyi dengan penuh pengertian. Nyanyi dengan pemahaman. Kalau boleh, kita ikut jaga seperti malaikat jaga kubur. Satu yang indah kalau itu dimungkinkan. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Ku mohon untuk mengerti. Ku mohon untuk mengerti. Kau mati bagiku. Ku mau bagaikan malaikat menjaga kuburmu. Oh, jangan lupa Getsemani. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap hati memikul salibmu. Terima cawan sertanya. Pimpin ke Kalvari. Kita angkat tangan kita. Jangan lupa Getsemani.
Bahkan jangan lupa Getsemane. Jangan lupa Getsemane. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan. Kekal. Jangan lupa cinta Tuhan. Jangan lupa cinta Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Kami datang padamu Tuhan. Ampuni salah, kurang dan dosa kami. Seringkali kami banyak lupa, melupakan Tuhan. Bahkan sengaja kami tidak mau ingat Tuhan. Tapi pagi hari ini kami diingatkan, agar kami selalu ingat peristiwa Kalvari. Bahwa Yesus telah mati untuk kami dengan banyak menanggung penderitaan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami rela pikul salib iring Tuhan. Rela pikul salib melangkah bersama Tuhan. Sehingga kami jadi orang-orang Kristen yang layak di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang Kristen yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan masuk perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur. Jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Sehingga kami mendapatkan kekuatan baru melalui perjamuan kudus ini. Sebab Tuhan hadir dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk. Silakan saudara buka. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Mari kita kembali berdiri. Kita mesambut perjamuan kudus dengan penuh ucapan syukur. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Jangan lupa cinta Tuhan. Jangan lupa cinta Tuhan. Pimpin ke Kalvari. Angkat roti, angkat hosti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Tubuh Yesus dihancurkan, dipecahkan karena kita. Dengarkan firman Tuhan dan jawablah dengan yakin, dengan iman. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Darahnya tercurah dari sekujur tubuhnya, dari kaki sampai kepala yang dimahkotai duri. Dan darah inilah yang menyembuhkan kita. Darah inilah yang menyelamatkan kita. Darah inilah yang membuat kita bahagia dan diberkati. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama
Bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sangat besar anugerahnya untuk kita semua. Oh, haleluya. Sangat besar anugerahnya yang aku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipilih. Kita angkat tangan kita dengan penuh syukur. Sangat besar, sangat besar anugerahnya yang aku terima. Sesat aku dulu kala, kini ku dipilihnya. Kami dulu sesat seperti domba yang tidak punya gembala, nggak tahu jalan pulang. Tapi saat ini kami bersyukur karena anugerah Tuhan, kami ada dalam pimpinan Tuhan. Dan jalan pulang ke sorga telah kami temui di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu yang begitu besar. Terima kasih buat berkat Tuhan untuk kami semua hingga kami ada dalam keadaan baik hari ini. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati studinya. Berkati dengan anugerah dan damai sejahtera, sehingga seluruh jemaat menikmati hidup berbahagia dan terpelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anakmu baik itu untuk kas gereja, memberkati persepuluhan yang dikembalikan pada Tuhan, memberkati persembahan untuk dana renovasi dan juga untuk dana Paskah. Berlipat ganda Tuhan limpahkan sehingga jemaat mengalami kelimpahan dari Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Pimpin kami pulang dengan selamat dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus. Serta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
di dalam surga. Ku beri terima kasih. Sekian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.